Rangkuman materi Bahasa Indonesia kelas 7, bab 6, sampaikan melalui surat. A. Mengenal surat pribadi dan surat resmi. Ada beberapa tujuan seseorang menulis surat pribadi, yaitu 1. Mengungkapkan perasaan, 2. Menyampaikan ide, 3. Memohon bantuan, 4. Bertukar kabar, 5. Menceritakan pengalaman, dan 6. Mengucapkan terima kasih. Selain surat pribadi, kita juga mengenal surat resmi yang kita gunakan untuk menyampaikan berbagai keperluan. Unsur-unsur surat pribadi dan surat resmi. Pengirim, surat pribadi, ditulis oleh individu. Surat resmi, dibuat oleh instansi atau lembaga. Penerima, surat pribadi, ditujukan kepada keluarga, kawan, atau orang lain secara pribadi. Surat resmi, ditujukan kepada instansi atau individu yang berhubungan secara formal. Sifat, surat pribadi, bersifat akrab dan santai. Surat resmi, bersifat resmi dan formal. Bahasa, surat pribadi, menggunakan bahasa akrab, sopan, dan menyesuaikan dengan penerima surat. Surat resmi, menggunakan bahasa formal, singkat, padat, dan jelas. Isi, surat pribadi, memuat menanyakan kabar, keperluan pribadi, atau tujuan komunikasi pribadi lainnya. Surat resmi, memuat pemberitahuan, penjelasan, permintaan, pernyataan pendapat, dan lain-lain. Unsur-unsur surat pribadi. A. Titi mangsa, tempat dan tanggal dibuatnya surat. B. Alamat tujuan surat. C. Salam pembuka. D. Pendahuluan. E. Isi surat. F. Penutup surat. G. Salam akhir. H. Nama dan tanda tangan pengirim. Surat resmi. A. Kepala surat, kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, dan perihal. B. Alamat surat. C. Salam pembuka. D. Isi surat. E. Penutup surat. F. Nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat. G. Nama dan tanda tangan penulis surat. B. Berkomunikasi melalui surat dengan santun. Salah satu hal yang paling membedakan surat pribadi dan surat resmi adalah tujuan penulisannya. Surat pribadi menyampaikan maksud individu serta mengekspresikan perasaan penulisnya. Sedangkan surat resmi mewakili kepentingan lembaga dan biasanya terkait dengan kegiatan yang akan diselenggarakan oleh lembaga tersebut. Baik surat pribadi maupun resmi tentunya harus tetap ditulis dalam bahasa yang santun. Hal ini dapat kita lakukan dengan menyesuaikan gaya bahasa kita dengan penerima surat. Untuk memahaminya, perhatikanlah beberapa jenis pembuka surat berikut ini. 1. Menanyakan kabar. Hai, Ella, apa kabar? Sudah lama sekali aku tidak mendengar kabar darimu. Semoga kamu selalu bahagia dan mendapat banyak pengalaman di SMP barumu. 2. Mengungkapkan perasaan. Andi, aku senang sekali mendapat kiriman surat darimu. Kabarku tentu baik-baik saja. 3. Memperkenalkan diri. Bapak Presiden yang terhormat, saya Ganis, siswa kelas 7 SMP Bintang Indonesia. Saya tinggal di kota Sumedang. Akhir-akhir ini saya merasa khawatir melihat makin maraknya iklan rokok di televisi. Tak hanya itu saja, bahkan di sekitar saya makin banyak orang yang merokok. 4. Menyatakan tujuan, dalam rangka memperingati Hari Anak Indonesia, kami, SMP Bina Bangsa, akan mengadakan pertunjukan teater mandiri. 5. Ucapan terima kasih. Bu Rini, kami mengucapkan banyak terima kasih atas sambutan dan layanan pihak Museum Geologi kepada siswa SMP Negeri 13 saat kegiatan karya wisata minggu lalu. 6. Permohonan. Dengan ini, saya Willy Setio, memohon Bapak untuk mengizinkan anak kami tidak masuk sekolah pada hari Jumat, 6 November 2023 karena ada keperluan keluarga. Ragam sapaan. Satu kata sapaan yang menunjukkan hubungan kerabat, digunakan untuk menyapa orang yang memiliki hubungan keluarga. Misalnya, kakek, nenek, paman, bibi, ibu, ananda, mas, dan sebagainya. Dua kata sapaan berbentuk kata ganti. Misalnya, kamu, engkau, saudara, anda, tuan, nyonya, dan sebagainya. Tiga kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat. Yang terhormat, dan sebagainya. 4 kata sapaan yang diikuti nama.
Misalnya, Saudara Ina, Bapak Feritan, Ibu Ningtyas, dan sebagainya. 5 kata sapaan bentuk nominal, yaitu nominal plusku. Misalnya, Tuhanku, Ibuku, Sayangku. Menandai penggunaan pronomina pada surat, pronomina atau kata ganti adalah kata yang dipakai untuk mengacu kepada kata benda, nomina, lain. Misalnya, kata ketua OSIS dapat diacu dengan pronomina dia atau ia. Dari segi fungsinya, dapat dikatakan bahwa pronomina menduduki posisi yang umumnya diduduki oleh nomina, yaitu sebagai subjek, objek, dan predikat dalam beberapa kalimat tertentu. Ada 3 macam pronomina dalam bahasa Indonesia. 1. Pronomina persona adalah pronomina yang mengacu kepada orang. Pronomina ini dapat mengacu kepada diri sendiri, orang yang diajak bicara, atau orang yang dibicarakan. Di antara pronomina itu, ada yang mengacu pada jumlah 1, tunggal, atau jamak. A. Diri sendiri tunggal. Saya, aku, daku, ku. Diri sendiri jamak, kami, dan kita. B. Orang yang diajak bicara tunggal. Engkau, kamu, Anda, dikau, kau, dan mu. Orang yang diajak bicara jamak. Kalian, kamu sekalian, dan Anda sekalian. C. Orang yang dibicarakan tunggal. Ia, dia, beliau, nya. Orang yang dibicarakan jamak. Mereka. 2. Pronomina penunjuk terdiri atas pronomina penunjuk umum, ini, dan itu, penunjuk tempat, sini, situ, dan sana, dan penunjuk ihwal, begini, dan begitu. Contoh, Bu Guru memberikan ini kepada saya sebagai kenang-kenangan. Siapa yang mau pergi ke sana? Lain kali, jangan berbuat begitu lagi. 3. Pronomina yang dipakai sebagai penanda pertanyaan. Biasanya, yang ditanyakan adalah orang, siapa, barang, apa, atau pilihan, mana. Contoh, siapa yang akan memberi kata sambutan? Joni habis membeli apa? Rumahmu yang mana? C. Menganalisis informasi di ruang bincang. Kalian dapat mengetahui tanggapan yang penuh empati apabila memuat hal-hal sebagai berikut. A. Tanggapan ditulis dengan bahasa yang baik dan santun. B. Penanggap menyampaikan simpati terhadap masalah yang dialami oleh penanya. C. Penanggap menyampaikan penghargaan terhadap tindakan yang telah dilakukan penanya. D. Penanggap memberikan semangat kepada penanya. D. Berkomunikasi melalui surat. 1. Kalian harus berkomunikasi dengan santun. Karenanya, kalian harus menyesuaikan pilihan kata dan sapaan dengan penerima pesan atau surat. Kalian tentu menggunakan bahasa resmi ketika meminta izin kepada kepala sekolah untuk menggunakan fasilitas sekolah, sementara kalian dapat menggunakan bahasa yang lebih akrab dan bebas ketika menulis surat kepada teman. 2. Surat pribadi dan surat resmi memiliki unsur yang berbeda. 3. Jenis media memengaruhi isi dan jenis surat. Menulis surat dan mengirimkannya dalam bentuk cetak berbeda dengan menulis unggahan pada media sosial.